Papa Mama selama sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik Anda di rumah. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Pasti semua sehat ya? Luar biasa. Itu semua karena siapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus yang sungguh baik. Nah adik-adik, sore hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian bersama malaikat di surga. Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, sucikan keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita angkat lagi pujian hari lepas hari. Semangat ya adik-adik.
ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, Kak Damaris mau tanya, tangan kita ini diciptakan untuk apa? Apa adik-adik? Untuk memuji Tuhan. Kaki ini digunakan untuk apa adik-adik? Kerja buat Tuhan, mencari jiwa. Kita angkat pujian ini. Tanganku kerja buat Tuhan. Ayo tepuk tangan adik-adik semua. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Nah adik-adik, saatnya kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya itu adik-adik, sebelum berdoa kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Nanti teman kita akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar tentang firman Tuhan. Ajar kami agar kami boleh mengerti dan bertumbuh dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lucy. Silakan Kak Lucy. Shalom adik-adik. Kita sudah memuji-muji Tuhan. Kita bersuka cita. Sekarang duduk diam ya. Kakak mau bercerita tentang burung hantu dan tono. Ayat referensinya Yesaya 53 ayat 6, Yoel 2 ayat 32, Roma 10 ayat 3, Keluaran 20 ayat 15. Begini ceritanya. Adik-adik, berapa banyak di antara kalian yang pernah melihat burung hantu? Pernahkah adik-adik mendengar seekor burung hantu berteriak? Huhu, huhu. Kakak akan bercerita sebuah cerita pendek mengenai seekor burung hantu yang bijaksana, yang tinggalnya di pohon sebelah jendela kamar tidur Tono. Bulan purnama yang indah baru saja menyembul.
keluar dari balik awan ketika Tono mengucapkan selamat malam kepada kedua temannya, yaitu Jupri dan Baim. Tono merasa gelisah dan bahkan takut setiap kali berjalan ke ladang ayahnya yang tidak begitu jauh. Pak Marjo pasti tidak akan menduga siapa yang melakukannya, kata Baim dengan sombongnya. Sementara dengan hati-hati mereka menyembunyikan 3 buah semangka yang besar-besar di dalam semak-semak sekitar sawah. Buah semangka itu akan ditinggalkannya di sana sampai mereka dapat kembali ke tempat itu untuk memakannya. Pasti dia tidak akan tahu siapa yang berbuat ini, sambung Jupri. Tetapi Tono tidak begitu. Dia belum pernah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sekarang dia takut. Sementara ia menelusuri jalan di kota, ia merasa seakan-akan setiap bayangan ada seorang yang mengintai, seorang yang telah melihatnya saat ia mengambil semangka yang besar itu dari kebun semangka Pak Marjo. Pikiran itu membuatnya cemas dan gemetar. Tono lebih lari, mencoba sekuat tenaga untuk melupakan pengalaman malam itu. Sekarang, ketika mendekati pintu pagar yang berbunyi kreak, kreak itu, ia harus lewat di bawah pohon yang rimbun, tempat tinggal burung hantu, Huti. Kemudian, Huti berteriak, "Uhu, uhu." Seolah-olah dia bertanya kepada Tono, apa itu? Siapa mengambil semangkaku?" Seluruh tubuh Tono gemetar. Kemudian Tono membalikkan dirinya dan lari secepat mungkin masuk rumah dan langsung ke kamarnya. Tono tak dapat tidur, nyenyak. Ia tidak dapat berbaring dengan tenang, dan ia bermimpi buruk mengenai pencuri buah semangka. Sementara Huti mengejarnya sambil berteriak, "Uhu, uhu." Tono sangat senang ketika melihat matahari mengintip melalui jendelanya. Selagi Tono makan ubi rebus yang masih panas, ibunya mengatakan bahwa ada undangan yang datang kemarin malam. Ketika ia tidak ada di rumah, ibunya bercerita tentang seorang wanita yang baik hati dari kota yang telah datang di daerah mereka untuk memulai kelompok belajar Alkitab khusus anak-anak. Dan Tono diundang. Tetapi Tono yang sial tak dapat melupakan apa yang telah terjadi kemarin malam. Ia sangat gelisah dan malu, sampai ia enggan untuk pergi. Waktu itu ia sudah sampai pada pohon yang rimbun itu. Ia harus berpikir keras. Dalam hal ini, ia bersandar pada pohon yang rimbun itu. Apa yang harus diperbuat oleh seorang anak bila ia dalam kesulitan? Tetapi apa ini? Tepat di sebelah kakinya ada buku hijau kecil. Dari mana datangnya? Ia melihat ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Ia menyungguhkan berlahan-lahan, hampir takut untuk mengambilnya. Bagaimana buku itu bisa berada di bawah pohon ini? Padahal sebelumnya tak ada di situ. Buku hijau kecil itu dibukanya. Betapa aneh. Halaman pertama warnanya hitam.
Lalu ia membuka halaman berikutnya dan semua berwarna merah. Macam apa ini? Tidak ada tulisannya, satu pun di dalamnya. Tak ada huruf sama sekali. Halaman berikutnya putih bersih. Dan yang terakhir, warna yang paling bagus dari semuanya, kuning emas. Aneh sekali buku ini. Kalau saja aku mengerti maksudnya. Sedang ia belum selesai berpikir tentang buku kecil itu, ia melihat seorang yang datang. Seorang wanita yang cantik, pikir Tono. Dan ia membuka buku di lengannya. Mungkin ia dapat menceritakan arti buku hijau kecil ini. "Halo Tono," sapa wanita itu dengan ramah. "Ya," kata Tono. Ia heran bagaimana wanita itu tahu namanya. Wanita itu duduk di rumput di samping Tono dan menunjukkan buku kecil yang masih dipegang di tangannya. "Sudahkah kamu baca buku hijau kecil itu?" katanya. "Tak ada huruf di dalamnya," jawab Tono. "Apakah ibu tahu artinya?" "Ya Tono, kau mau mendengar ceritanya?" Dia membalik halaman emas yang bagus dan menunjukkan kepada Tono supaya dapat melihatnya. Kemudian dia mengambil buku yang dibawanya itu, dan Tono dapat melihat bahwa itu adalah kitab suci. Tono tak pernah membaca kitab suci atau pergi ke sekolah minggu seperti yang dilakukan anak-anak di kota. Ia duduk diam dan mendengarkan sementara wanita itu membaca kitab Wahyu 21 mengenai surga. "Apakah kamu sudah siap untuk ke surga, Tono?" katanya. "Oh, aku kira kalau aku anak yang baik," jawab Tono yang merasa dirinya bersalah. "Tapi, tahukah kamu, Allah berkata melalui firman-Nya bahwa tak seorang pun berbuat baik. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian." Yesaya 53 ayat 6. Tono menundukkan kepalanya dan tidak mau melihat wanita itu. Ia tahu bahwa ia seorang yang berdosa. Bukan hanya itu saja, bahkan seorang pencuri. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 3. Sambung wanita itu dengan lembut. Tono menghela napas dan mencoba menahan air matanya. Ia ingin diselamatkan dan ingin tahu dengan pasti bahwa dosa-dosanya diampuni. Ia sudah tidak mau lagi ikut bersama-sama Jupri dan Baim. Ia hanya ingin Tuhan Yesus. Tono berlutut dan menangis terseduh-seduh. Lalu ia teringat pada Jupri dan Baim. Kemudian ia lari sampai ke jembatan. Dan di sana, di tempat yang terlindung, berdiri kedua temannya itu. Ia tahu bahwa tidaklah mudah untuk menceritakan kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Tetapi karena kegembiraannya, ia begitu mulai berbicara kepada Jupri. Ia bersuka cita karena telah membawa kedua temannya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat
pribadi mereka. Ketika bangkit berdiri dari berlutut, mereka semua setuju untuk besoknya pergi ke rumah Pak Marjo dan menceritakan kepadanya tentang buah-buah semangka dan juga tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, bagaimana? Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana ceritanya? Jufri, Baim, dan Tono mencuri roti? Bukan. Tapi mencuri semangka. Apa yang terjadi? Apakah Tono sejahtera hatinya? Tidak. Dia gelisah. Oleh sebab itu adik-adik, dari firman yang kita dengar tadi juga membuat Tono sadar. Dia bertobat dan membawa temannya Jufri dan Baim mengenal Tuhan. Mereka bertobat. Adik-adik, jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Bagaimana? Sudah hafal? Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Demikianlah cerita firman Tuhan kita sore hari ini. Terima kasih Kak Lucy, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, nanti doa penutup akan dibawakan oleh Kak Edi Yunus. Terima kasih kakak yang sudah membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa untuk adik-adik yang ulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu Kiyomi, Serapina, Yohanes, Medlin, Hope, Setiawan. Ya, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sore hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan telah kami dengar, kami berlakukan dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami yang telah beribadah pada sore hari ini melalui ibadah online. Kami percaya kuasa-Mu bekerja kepada setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah menyaksikan ibadah kami pada sore hari ini. Kami sudah dengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah, bahkan guru-guru yang sudah bercerita. Tuhan memberkati, mengurapi mereka dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Teman-teman kami yang berulang tahun, kami berdoa, biarlah mereka senantiasa hidup di dalam keberkatan daripada Tuhan Yesus sendiri. Berkati pertumbuhan fisik, mental, rohani mereka. Biar semuanya Tuhan mereka boleh pergunakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Studi mereka diberkati oleh Allah. Berikan kepintaran, kecerdasan yang daripada Tuhan boleh menguasai hidup mereka. Berikan senantiasa kesehatan daripada Tuhan boleh menyertai hidup mereka. Berkati akan kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Pada sore hari kami tetap berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sakit, yang mengalami kesusahan. Engkau berkati mereka Tuhan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan. Sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Berkati akan guru-guru sekolah yang sudah melayani pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur, kami tutup ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya akan ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Adik-adik, kita berdoa ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucap syukur kepadamu. Saat ini kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.